Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bastami dengan NIM 2314140046, prodi akuntansi syariah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Padia Adlina MPDI. Di sini saya akan memperkenalkan tokoh Islam yang bernama Ibnu Khaldun. Latar belakang Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh terkenal yang lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdul Rahman bin Khaldun Wali al-Din al-Tunisia al-Hadrawi. Gelar Waliuddin diberikan kepadanya ketika dia menjadi hakim di Mesir pada masa pemerintahan Sultan Zohir Burguk. Selain itu, tambahan Al-Hadrawi di belakang namanya berasal dari nama negeri Hadramaut tempat keluarganya berasal. Meskipun secara pasti tidak diketahui nama-nama putranya, Ibnu Khaldun memiliki seorang putra sulung bernama Zaid yang menjadi inspirasi untuk nama panggilannya Abu Zaid. Ibnu Khaldun juga memiliki banyak nama panggilan lain yang mencerminkan tugas dan kedudukan ilmiahnya. Ibnu Khaldun dikenal sebagai seorang filosof, sejarawan dan sosiolog Muslim yang terkenal dengan karyanya yang berjudul Muqaddimah. Karyanya ini membahas tentang sejarah dunia dan teori sosial politik. Ia juga memperkenalkan konsep asabiyah atau semangat kebersamaan dalam masyarakat sebagai faktor penting dalam pembentukan sebuah negara. Karya Ibnu Khaldun sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran di dunia Islam serta Eropa. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah intelektual dunia dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini. Status sosial antara lain Al-Wazir, Ar-Rais, Al-Habib, Al-Sadrul Kobir, Al-Faqihul Jalil, Al-Lamatul Islam wal Muslimin. Ibnu Khaldun mempunyai dua saudara laki-laki, yaitu Muhammad, seorang guru besar di sana, dan seorang lagi bernama Yahya, kemudian terkenal dengan ahli sejarah dan ahli politik. Pendidikan Ibnu Khaldun sewaktu masih kanak-kanak sama seperti anak lainnya, yaitu belajar mengaji, belajar ilmu yang bertalian dengan pemahaman dan penafsiran Al-Quran. Gurunya yang pertama adalah ayahnya sendiri yang mempunyai kemahiran dalam bidang syar'i, retorika, syair, dan filsafah. Dalam mempelajari ilmu Al-Quran, beliau belajar dari seorang guru yang bernama Muhammad Ibnu Sa'ad Ibnu Burah, sedangkan mengenai bahasa Arab dipelajarinya dari ayahnya sendiri dan para ulama lainnya seperti Muhammad Asyishawasi, Az-Jarjali, dan Syekh Muhammad Ibnu Al-Arabi Al-Khairi, Syekh Ahmad Ibnu Al-Qausar, serta Syekh Ibnu Bar. Adapun karya-karya Ibnu Khaldun, yang pertama, kitab Muqaddimah, kitab yang selesai ditulis pada pertengahan tahun 779 Hijriah. Ibnu Khaldun menghabiskan waktu hanya 5 bulan saja untuk menghasilkan karya fundamental ini. Kitab ini membicarakan tentang fenomena sosial dan sejarah tentang masyarakat, asal-usulnya kedaulatan, lahirnya kota-kota dan desa-desa, perdagangan, cara-cara orang mencari nafkah, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kitab Al-Ibar. Secara lengkap judul asli karya ini adalah Al-Ibaru Diman Al-Mubtada'a wa Khobar Fiyamil Arab wal Azam Barbar Wanman
Asyarun min Zawi Sultan Al-Akbar, kitab pelajaran dan arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir, mencakup peristiwa politik mengenai orang-orang Arab, non-Arab, dan bangsa barbar serta raja-raja besar yang semasa dengan mereka. Yang ketiga, kitab Al-Tarikh merupakan kitab yang merupakan autobiografi Ibnu Khaldun. Kitab ini berisi biografi Ibnu Khaldun mulai dari kelahirannya sampai tahun 797. Ibnu Khaldun merupakan pengarang yang pertama kali menulis autobiografi yang panjang tetapi sistematik. Kesimpulannya dari ungkapan tersebut memberikan indikasi bahwa Ibnu Khaldun mempunyai pemikiran yang luas yang dituangkan dalam karya-karyanya. Tidak dapat disangkal bahwa karya Ibnu Khaldun ini mempunyai wawasan yang luas mendalam terhadap beberapa karya Ibnu Khaldun tersebut telah banyak memberikan sumbangan terhadap pengajian ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.